Lillahi al-aliyyul kabir al-latiful khabir al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat wal majazilaha bima amilat nahmadu wa nashkuru wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh wa nas'aluhu an yahdina jami'an ila siratihil mustaqim nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu man shala wa sama wa tahajjada wa qama wa hayyal laila wan nasa niyama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ittiba'i wa man da'a bi da'watihi wa sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna taqwallaha ya khairul wasilah nataqarrabu biha ila khaliqana yaumul qiyamah yaumun la yanfa'u malan wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berjuta kenikmatan dan taringga kepada kita semua. Semoga kita semuanya termasuk abdan syakura, hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan pada kita semua. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan menapak tilasi langkah beliau. Semoga kita semuanya termasuk bagian dari kafilah panjangnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah 13 tahun lamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, direndahkan, disiram dengan kotoran onta, diletakkan duri di jalan yang dilaluinya, maka sampailah pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hijrah tepat pada hari Kamis malam Jumat. Tidak langsung menuju Yathrib, tapi menginap di Jabal Thur bersama dengan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. 3 hari 3 malam lamanya, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Apa hikmah di balik ini? Perlu strategi menghadapi musuh. Tidak hanya lurus-lurus saja, tapi perlu melihat bagaimana musuh akan menghentikan di tengah jalan. Kalau langsung bertolak dari rumah, mereka akan mengejar dari belakang. Biarkan mereka mencari selama 3 hari, sampai akhirnya mereka pusing 7 keliling, tidak tahu Nabi Muhammad SAW berada. Lalu sampai pada waktu yang telah ditentukan, maka pada malam Senin mereka bertolak menuju Yathrib. Itu pun tidak melalui jalan yang normal biasa, tapi melewati jalan yang luar biasa yang tidak pernah ditempuh oleh orang. Dan saat itu beliau bersama seorang penunjuk jalan bernama Ibnu Uraikin, ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, ditemani oleh onta sebagai tunggangannya, bukan buruk, bukan Jibril alaihissalam. Apa maknanya? Manusia berbuat dan ia tidak boleh hanya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, tapi ia juga penuh dengan strategi. Lalu kemudian pada malam itu tidur di tempat tidur Nabi seorang laki-laki, seorang anak muda yang gagah perkasa. Umurnya waktu itu kurang lebih 23 tahun. Dia adalah Sayyidina Ali Sayyidina Ali Abu Thalib radhiyallahu an. Hingga begitu orang kafir musyrik membuka selimutnya, mereka terkejut. Mana Muhammad? Ternyata yang tidur adalah Ali. Dan selama 3 malam berada di Jabal Thur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Selama 3 hari 3 malam lamanya, siapakah yang mengantar makanan? Nabi tidak meminta, mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allahumma anzil alaina ma'idatum minas sama, turunkan makanan dari langit ya Allah. Tidak, tapi makanan itu datang dari bumi, dibawa oleh manusia, bukan malaikat. Makanan itu dibawa seorang perempuan bernama Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq. Lalu kemudian berita hiruk pikuk, kafir Quraisy sedang menggalang kekuasaan, menggalang kekuatan, mereka menggalang dana, mereka ingin memancung kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita itu dibawa ke atas, dari bawah bumi naik ke atas bukit Jabal Thur. Berita itu dibawa oleh seorang laki-laki, seorang anak muda bernama Abdullah bin Abi Bakr As-Siddiq. Lalu kemudian di bawah bukit perlu ada yang berjaga-jaga. Bukan Mikail, bukan Israel, bukan Israfil, bukan Jibril, bukan Malakut, bukan Jabarut, tapi yang berjaga itu adalah seorang laki-laki, seorang manusia bernama Amir ibnu Fuhairah. Lalu kemudian perjalanan ini panjang, bukan sebentar, 8 hari 8 malam lamanya, seminggu lebih. Maka mesti menunjuk orang sebagai penunjuk jalan, yaitu Ibnu Uraikin. Ini juga mengajarkan kepada kita perlunya membentuk sebuah tim, karena kita tidak akan bisa bekerja sendiri. Andai Allah mau menunjukkan kuasanya, bisa. Ia cukup mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi tidak, ini bukan perjalanan biasa, ini perjalanan yang luar biasa. Allah ingin tunjukkan, hai manusia, bentuklah sebuah teamwork yang tepat, yang baik, letakkan orang-orang yang layak, maka kau akan mencapai tujuan. Islam bukanlah agama langkahkan kaki, bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Serahkan saja sama yang di atas, serahkan saja sama Allah. Tidak, Islam penuh dengan strategi. Kita sudah berada di penghujung tahun 1444 Hijriah, dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 1445 Hijriah. Apa strategi yang sudah kita lakukan untuk menghadapi masa depan? Bagaimana teamwork yang sudah kita buat? Karena pada dasarnya manusia itu lemah, tapi dia juga merasa dirinya hebat. Manusia berasal dari kata nasia yang artinya lupa. Orang yang lupa itu diingatkan oleh kawan ketika Sayyidina Umar bin Khattab mencabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, maka akan aku pancung kepalanya. Saat itu datang Abu Bakar As-Siddiq membacakan kalimat Allah, wa ma Muhammadun illar rasul. Muhammad hanya seorang rasul, dia bukan Tuhan. Qad khalat min qablihir rusul. Sebelum dia sudah banyak rasul-rasul dan mereka semuanya meninggal dunia. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutilan, atau dia terbunuh, inqalabtu ala aqabikum, apakah kalian akan murtad? Apakah kalian akan berbalik pada agama kalian yang lama? Saat itu terjatuhlah pedang dari tangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sadarlah dia akan kelemahan dirinya. Ternyata ketika musibah itu datang, hatinya lemah, tangannya bergetar, air matanya menggenang, bangkit amarahnya. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan kupancung kepalanya. Datang orang lain mengingatkan kita, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Hari ini khatib yang menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis, firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai masanya khatib pun akan lupa, diingatkan oleh kawan, sahabat, kerabat, tetangga. Itulah perlunya kita pada orang lain. Kita bisa bekerja sama kalau kita bisa menganggap orang lain itu duduk sama rendah, tegak sama berdiri. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Akhirnya perjalanan itu mereka lanjutkan. Di tengah perjalanan mereka melihat ada debu yang naik ke atas. Debu yang naik ke atas pertanda ada orang yang sedang memacu kuda. Ternyata mereka dikejar. Abu Bakar mengatakan, ada orang yang mengejar kita ya Rasulullah. Rasulullah terdiam sampai yang mengejar itu kelihatan.
siapakah dia? Dia adalah Suraqah ibnu Malik, orang yang paling serakah di antara orang-orang Quraisy, karena ia dijanjikan barang siapa yang menangkap Muhammad hidup atau pancung kepalanya, maka 100 ekor unta ada di tangan. Unta paling murah 35 juta kali 100 ekor 3,5 miliar sudah terbayang di benak otak Suraqah. Tapi saat itu terjadi peristiwa yang luar biasa. Ujung kaki kudanya terperosok ke dalam tanah, kudanya terjungkir dan ia pun terjatuh, berputar. Lalu setelah itu ia menemukan titik balik dalam kehidupannya. Selama ini berputar, membunuh, memancung, merampok, membunuh, memancung, merampok, sampai akhirnya ia jatuh, dan jatuhnya itu membuatnya ia sadar kalau hidup ini tidak hanya sekedar membunuh, merampok dan memancung, tapi ada yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seumur hidup aku tidak pernah terjatuh dari kudaku. Seumur hidup aku tak pernah terpeleset, tapi kenapa kali ini terjatuh? Ternyata Allah membuatnya menemukan titik balik dalam kehidupannya. Saat itu ia menghadap Rasulullah SAW. Ya Muhammad, sudah lama aku menjadi pembunuh bayaran dan aku tak pernah gagal sekalipun. Sekali ini aku gagal. Aku sadar bahwa yang ku kejar ini bukan manusia biasa, tapi yang ku kejar ini adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang engkau minta ya Muhammad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku hanya minta sembunyikan kabar tentang kami. Suraqah pulang. Orang Quraisy mengatakan Suraqah gagal, ia tidak bisa membawa nyawa, tidak bisa membawa kepala yang bersimbah darah. Tapi Suraqah tersenyum karena ia membawa la ilaha illallah. Apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Suraqah keluar rumah atas nama syaitan. Ia ingin membunuh manusia yang paling mulia, tapi ia kembali membawa la ilaha illallah. Betapa banyak orang yang keluar dari rumah atas nama Tuhan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tapi ia pulang membawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.